Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iid Muhyi. Dan ada berita terbaru dari Timur Indonesia dari Persipura Jayapura, di mana skuad Mutiara Hitam sudah resmi dibubarkan. Tapi tenang dulu, skuad Mutiara Hitam yang dibubarkan ini adalah skuad Mutiara Hitam musim sekarang, musim 2025-2026. Karena kompetisinya sudah selesai. Jadi Pegadaian Championship 2025-2026 sudah selesai. Kemarin Garuda Yaksa berhasil menjadi juara, PSS Sleman runner up, Adiaksa peringkat ketiga, Persipura peringkat keempat, dan Persipura Jayapura mendapatkan penghargaan sebagai tim fair play. Berarti kompetisi sudah selesai dan pemain sudah berhak untuk liburan. Artinya skuad Mutiara Hitam sudah dibubarkan dan akan kembali diumumkan sekitar bulan Juni nanti. Yang tentu saja akan terjadi perombakan di dalam skuad. Dan kita akan bahas juga dalam video ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti channel dari Mitra Sepak Bola. Apalagi ini menjelang bursa transfer. Jadi nanti bakal ada rumor-rumor dan pemain-pemain baru yang akan datang ke tim kebanggaan kalian. Ikuti terus perkembangan dari Mitra Sepak Bola dengan cara subscribe, like, dan tentu saja jangan lupa untuk komen di bawah. Dan nanti kita akan bahas juga teman-teman ya, kira-kira siapa saja nih pemain-pemain yang layak sekali untuk dipertahankan di Persipura melihat dari performanya di musim kemarin. Oke, jadi ada beberapa informasi yang saya dapatkan, salah satunya adalah dari media Cepos Online ya, atau Cendrawasih Pos Online, yang merilis bahwa Persipura Jayapura sudah membubarkan skuad musim 2025-2026-nya. Dan pemain kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk menikmati masa liburan. Dan dalam masa liburan ini juga ada sajian menarik ya teman-teman, karena akan ada helatan akbar sepak bola dunia, yaitu FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026. Jangan lupa kalian juga komen di bawah siapa dukungan kalian di Piala Dunia tahun ini, dan nanti kita juga bahas Piala Dunia. Kalau kalian komen siapa jagoan kalian, nanti kalau kita bahas gua bisa roasting kalian kalau jagoan kalian kalah. Jadi jangan lupa untuk penuhin kolom komentarnya dengan jagoan dari tim Piala Dunia kalian. Oke, kita kembali ke Persipura teman-teman ya, di mana Persipura sekali lagi musim sudah selesai dan sayang sekali gagal untuk promosi. Beberapa kejadian yang tentu saja sangat menyakitkan di akhir musim ini. Salah satunya adalah kemarin adanya kericuhan di Stadion Lukas NMB. Semoga itu menjadi yang terakhir. Dan manajer dari Persipura Jayapura, Pak Awan Rahadian, juga menyayangkan adanya kejadian tersebut, serta Persipura Jayapura siap untuk menerima sanksi dari PSSI. Kemungkinan terbesarnya adalah tidak ada penonton untuk musim ini, dan itu yang memberatkan bagi Persipura, kata Pak Awan. Kenapa? Karena jika tanpa penonton, ini beberapa kerugian, salah satunya adalah pemasukan kepada Persipura yang tentu saja akan minim dari tidak adanya penonton. Karena kan tidak ada penjualan tiket berarti. Kemudian supporter yang datang langsung tidak ada, itu juga akan sedikitnya memberikan pengaruh yang besar bagi skuad Mutiara Hitam. Tapi apapun yang terjadi harus dihadapi, dan diharapkan tentunya oleh Mutiara Hitam ini, oleh teman-teman dari Timur Indonesia khususnya, bahwa Persipura Jayapura tetap bisa fight, tetap bisa memberikan yang terbaik meskipun nanti tidak ada penonton yang datang langsung ke stadion. Dan semoga oknum-oknum yang kemarin, kata Pak Awan, juga ini sedang diselidiki ya, karena yang membuat kericuhan ini bukan supporter yang cinta dengan Persipura, tetapi dia adalah oknum yang ingin merusak nama Persipura Jayapura, dan sedang diselidiki kasusnya oleh pihak berwajib. Semoga ini, kata Pak Awan ya, semoga segera bisa dibereskan. Dan yang paling penting adalah semoga itu bisa menjadi pembelajaran. Karena untuk naik ke kasta yang lebih tinggi, kesiapan itu bukan hanya dari pelatih, manajemen, dan pemain, tetapi juga dari kedewasaan para pendukungnya. Pendukungnya harus dewasa jika ingin lebih siap untuk berkompetisi di kasta tertinggi. Dan kalau teman-teman yang menyayangkan dengan keputusan wasit, meskipun kalau kata gue wasit tidak buruk-buruk amat, tapi semoga dengan harapan kalian ke depannya, kalau saya baca di komen-komen ya, kalian berharap wasitnya itu bisa lebih adil, dan saya juga berharap demikian gitu. Tapi apapun yang terjadi, ini tentu saja tidak bisa dibenarkan dengan adanya kericuhan itu. Kemudian kalau kita berkaca dari yang lalu-lalu, Persipura Jayapura juga mungkin pernah dirugikan oleh wasit ya di era-era masa kejayaannya, tapi pada masa itu
mereka tidak fokus dengan kepemimpinan, tapi fokus dengan memperbaiki performa. Meskipun ada beberapa kali mungkin dirugikan, tapi tidak ada yang bisa menumbangkan Persipura di era-era masa kejayaannya. Nah, itulah yang harus ditingkatkan fokusnya dengan membenahi permainan, dengan membenahi performa. Jadi fokus untuk fight di musim depan dan jangan lupa untuk terus kalian dukung, karena meskipun tidak langsung datang di pinggir stadion, itu dukungan kalian bisa datang dari mana saja dan itu yang akan menjadi jalan mudah bagi Persipura untuk bisa mencapai targetnya di musim depan. Oke, kita kembali ke topik utama. Tadi skuad Persipura dibubarkan dan beberapa pemain tentu saja ini akan ada yang hengkang dan juga akan ada yang datang. Kalau yang datang menurut gua ini belum ada infonya gitu ya, karena masih baru lah. Mungkin nanti bulan Juni atau bulan Juli baru ada beberapa rumor yang masuk dan kita akan bahas. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus Mitra Sepak Bola. Untuk pemain yang layak dipertahankan menurut gua, kita urutkan dari posisi paling belakang dulu, dari posisi penjaga gawang. Hakim ini adalah salah satu penjaga gawang terbaik Liga 2 musim ini. Jadi dia layak sekali untuk dipertahankan dan memang usianya juga saat ini sedang dalam usia emas sepak bola. Dia adalah penjaga gawang terbaik dari Papua, putra daerah juga ya karena lahir di tanah Papua, jadi layak sekali untuk dipertahankan mengingat performanya yang luar biasa. Di belakang, salah satu pemain belakang yang patut dan layak dipertahankan adalah Alex Dusai. Dia ini bisa build up, kemudian passing progresinya juga sangat baik. Jadi dia ini sangat cocok ketika Persipura akan melakukan build up. Kemudian kecepatan dan duel udaranya juga cukup baik. Jadi layaklah untuk dipertahankan. Kemudian di tengah Bima Ragil tentu saja menjadi pemain yang sangat bagus performanya meskipun datang di paruh musim. Dan Bima Ragil menurut gua ini sangat layak dipertahankan. Satu lagi pemain muda ini di tengah putra daerah Papua, Febrianto Wokmabin, itu juga layak untuk dipertahankan karena dia versatile. Dia bisa bermain di berbagai posisi, di bek kiri, di gelandang bertahan, di gelandang tengah, dan ketika ditempatkan di mana saja, dia sama baiknya. Apalagi dia masih muda, jadi layak untuk dipertahankan. Kita ke pemain depan. Di depan menurut gua ini Reno Salampesi dan juga James Carey sangat layak untuk dipertahankan. Meskipun di awal-awal musim James Carey lebih banyak main dari cadangan ya, dan ketika dia dijadikan super sub dia bisa menjadi pembeda di lapangan, dia bisa menjadi game changer dan dia bisa menjadi seorang yang bisa memecah kebuntuan. Reno juga adalah pemain muda yang sangat layak dipertahankan. Dia adalah putra dari legenda Persipura dan dia adalah putra daerah Papua. Jadi dua pemain ini, James Carey dan juga Reno, sangat layak dipertahankan untuk musim depan. Itu menurut gua. Kalau menurut kalian silahkan bisa komen di bawah. Nah, kalau untuk pemain asing ini gua rasa sih di depan perlu untuk diganti ya, karena tidak bisa menggantikan peran Matheus Silva sebelumnya, di mana Matheus punya torehan gol yang sangat bagus dengan 11 atau 12 gol gitu. Ya pokoknya torehannya sangat bagus lah di putaran pertama, tapi di putaran kedua gagal untuk digantikan. Jadi musim depan mungkin harus lebih tajam lagi. Di tengah Williams Lugo, gua nggak tahu kalau menurut kalian Williams Lugo gimana, wajib dipertahankan atau enggak, silahkan bisa komen ya. Kalau menurut gua, kalau ada yang lebih bagus mungkin Persipura akan mengambilnya. Di belakang, ini menjadi pertanyaan di belakang, apakah Arthur Vieira akan dipertahankan dengan usia yang sudah tidak muda lagi? Kalau segi performa, jika dilihat masih oke ya, fisik masih oke, tapi kalau dia rentan cedera ya mungkin Persipura akan mencoba cari penggantinya. Dan ini wajib sekali, kedalaman di belakang itu harus ditambah. Kemarin tanpa adanya Arthur Vieira di laga terakhir menghadapi Adiaksa, itu sangat kehilangan sekali. Sangat rugi sekali Persipura Jayapura tanpa adanya Arthur Vieira dan tidak ada penggantinya. Sayang sekali itu komposisi pemain di belakang tidak terlalu kuat sehingga akhirnya ketika Arthur Vieira absen, Persipura Jayapura sedikitnya pincang dan itulah yang membuat Persipura gagal promosi. Salah satu alasannya menurut gua. Nah, oke teman-teman, segitu dulu untuk informasi dari Persipura Jayapura di mana skuad Mutiara Hitam resmi dibubarkan, skuad yang 2025-2026 dan akan kembali diumumkan di sekitar bulan Juni atau Juli. Jadi tetap pantengin terus Mitra Sepak Bola untuk mendapatkan informasi seputar sepak bola Indonesia dan juga Persipura tentunya. So, gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk dukung dan komen di bawah.